Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fajriyanti dengan rekan saya yaitu Anissa Safitri. Pada mata kuliah metode numerik ini, kami akan menjelaskan tentang program nirlanjir menggunakan metode bagi dua, di mana metode ini digunakan untuk menghitung fungsi yaitu fx sama dengan j per x sin e pangkat k kali x min l dikurang e akar q dikali x ditambah o dikali x pangkat v dikali e pangkat x ditambah r dikali cos sin dikali S dikali X per eksponen pangkat akar sin T dikali X. Nah, berikut ini merupakan header-header yang kami gunakan. Nah, di sini dideklarasikan variabel yaitu J, K, L, O, P, Q, R, S, T, X1, X2, X3, lebar epsilon, dan juga selang. Nah, selanjutnya dideklarasikan yaitu INT sama dengan 0,n. Di sini ada float x, yaitu digunakan untuk menghitung nilai fx. Nah, di sini ada pada return ini, di mana j per x dikali sin eksponen k dikali x min l ditambah o dikali po x, p dikali eksponen x dikurang eksponen SQRT Q dikali X ditambah R dikali cos sin S dikali X per eksponen SQRT sin T dikali X. Nah, kemudian ada perintah untuk memasukkan koefisien Y, di mana akan disimpan di variabel Y. Begitu juga seterusnya sampai koefisien T yang akan disimpan pada variabel T. Nah, setelah kita memasukkan koefisien pada persamaan yang akan diisi dengan koefisien yang kita masukkan tadi, langkah selanjutnya yaitu perintah ini akan masukkan ke dalam fungsi yang kita cari tadi. Selanjutnya ada perintah batas bawah dan juga batas atas. Nah, apabila kita memasukkan batas bawah batas atas, kemudian langkah selanjutnya yaitu di sini kita memiliki dua jenis pemberhentian. Yang pertama yaitu epsilon dan yang kedua yaitu iterasi, di mana perintah if apabila kita memilih satu, maka akan muncul pemberhentian menggunakan epsilon dan masukkan nilai epsilon yang akan disimpan pada variabel epsilon. Nah, kemudian pada perintah if, di mana batas persamaan dan batas atas sudah dimasukkan ke dalam fungsi fx dan diperoleh hasil fx dikali fx2. Nah, kemudian apabila fx1 dikali fx2 lebih dari 0, maka akan tampil tidak ada akar di antara dua batas persamaan. Nah, kemudian program ini akan langsung otomatis berhenti. Namun, jika f tidak terpenuhi, maka perintah else di sini pada perintah else di sini yaitu untuk menjalankan di mana fungsi else akan menampilkan tabel-tabel perhitungan dengan tabel-tabel perhitungan terdiri dari I, X1, X2, X3, Fx1, Fx2, Fx3, selang baru dan juga lebar. Nah, di sini ada setw. Setw ini merupakan spasi antar tabel, sedangkan set precision. Nah, set precision di sini yaitu untuk mengatur banyaknya angka di belakang koma. Nah, selanjutnya yaitu baik, kita lanjutkan. Jika fx1 dikali fx3 kecil dari 0, maka yang akan dijalankan adalah fungsi ini yaitu x2 sama dengan x3. Nah, ini akan berhenti di titik x2, akan digantikan dengan x3, sehingga titik x3 akan berfungsi sebagai titik x2 pada iterasi berikutnya. Karena titik x3 itu menggantikan x2, maka selang baru, dan untuk menghitung lebar atau error, rumusnya yaitu adalah absolute x2 min x1. Nah, kemudian barulah akan dihasilkan error atau lebar. Kemudian ada fungsi else, di mana di sini akan terdapat juga if. Jika terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah else, di mana fungsi else ini ada x1
sama dengan X3, yang berarti X1 ini akan digantikan dengan X3, yang mana X3 ini akan berfungsi sebagai titik X1 di iterasi selanjutnya. Dan karena X3 menggunakan X1, maka selang barunya akan menjadi TJ. Kemudian di sini ada fungsi I++. I++ ini berfungsi untuk perhitungan yang akan dijalankan terus-menerus sampai will terpenuhi. Nilai error tidak boleh lebih dari epsilon dan akan diperoleh nilai hampiran akarnya. Nah, selanjutnya di sini kita berikan pilihan apakah kita akan mengulang kembali. Dan jika kita pilih ya, maka kita akan melakukan perhitungan kembali. Tetapi jika kita pilih tidak, maka perhitungan akan berhenti. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke proses runningan. Baik, kita akan coba running hasil dari program yang sudah kita buat. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman. Kami menunggu sebentar. Baik, di sini sesuai yang sudah variabel sudah kita deklarasikan, maka di sini yang diminta untuk memasukkan nilai J, yaitu J1, kemudian 2, kemudian ada L-nya 1, kemudian ada O-nya 3, P-nya min 5, kemudian ada nilai Q-nya 2, R-nya 1, kemudian ada nilai S-nya 2, T-nya 7. Nah, dihasilkan bentuk persamaan yang sudah kita buat di program sebelumnya. Kemudian kita masukkan batas bawahnya 1, kemudian diminta masukkan batas atas 2. Kemudian kita di sini pilih ada dua pilihan. Yang pertama kita menggunakan epsilon, berarti klik angka 1 dengan epsilon 0,0000002, maka akan menghasilkan, nah bisa dilihat ini hampiran akarnya yaitu 2,0000 dan banyak iterasi yang diperoleh itu 24. Nah, di sini ada perintah untuk melanjutkan apakah kita akan melanjutkan atau tidak. Kita akan coba untuk merunning dari iterasi. Kemudian kita pencet ya. Kita masukkan kembali nilai J-nya. Sama seperti yang sebelumnya kita menggunakan epsilon. Nah, baik, kita lanjut. Tadi iterasi sudah dipilih 2, itu iterasi, dan kita memasukkan iterasinya 50, maka akan menghasilkan. Nah, hasil dari iterasi dan epsilon yang kita sudah running itu ternyata hasilnya sama dan benar. Nah, kemudian untuk membuktikannya kembali agar kita yakin bahwa program yang kita buat itu benar, maka kita akan menggunakan kalkulator mendukung, yaitu kalkulator yang kita gunakan adalah kalkulator Desmos Graphic. Oke, bisa dilihat di layar sudah kita masukkan fungsi dari program Niranger kita. Kemudian kita lihat, kita cari titik yang mendekati dengan hasil program yang sudah kita running. Kemudian di sini titiknya ada 2,004. Nah, itu sama dengan hasil yang running dari epsilon dan iterasi. Maka kita nyatakan program yang kita buat itu benar. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada suara-suara yang tidak berkenan untuk didengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.